Oke, halo dulur Nusantara semuanya. Di podcast kali ini tim Hore akan mencoba untuk di belakang layar cerita-cerita waktu kita menelusuri atau explore di Alas Purwo. Dan silakan untuk langsung dibuka Kang Joko Umbaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, 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 Rahayu. Oke Mas Tommy ya, kita bercerita tentang di balik layar waktu di Alas Purwo. perjalanan ke Alas Purwo di Sendang Sengenge ya, dan di Gua Istana, dan kita banyak ketemu makhluk-makhluk gaib yang warna-warni di sana, dan banyak sekali beragam macam. Dan pas kita jalan dari pintu masuk tuh Mas Tommy, kita menuju ke Sendang Sengenge, diikuti oleh 2 harimau yang kita rasakan ini, yang menyilang terus ya. silang terus. Itu Pak benar Joko Suwono dan Joko Pulanggeni itu Iya, iya itu. Itu kan saya juga merasakan kan, ada 2 harimau yang mengikuti kita, itu saya juga merasakan. Dan Mas Tommy merasakan juga itu ya. Iya. Malah bikin kayak jalan cepat-cepat dan kaki kayak kesandung-sandung, tidak bisa lancar. Kita itu karena batas waktunya ya. Kita mempunyai batas waktu, jadi kita harus sampai ke TKP pukul secepatnya ya, secepat-cepatnya. Dan waktu di Sendang Sengenge, waktu kita mandi, itu apa aja yang dirasakan oleh tim? Gimana? Kalau saya sih merasakan, saya sendiri merasakan ketenangan nih, Mas Tommy. Kalau di sana waktu mandi di Sendang Sengenge itu, sosok putri di situ, kan cuma diam saja. Waktu itu airnya terasa segar sekali kalau saya merasakan, tapi yang lain saya nggak tahu merasakan apa, dan yang lain saya juga nggak tahu. Untuk saya sendiri yang saya rasakan waktu mandi, sebenarnya awalnya kan sangat dingin. Tapi kok waktu kita mandi itu nggak terasa dingin, tapi segar, kan beda. Suasananya enak, tenang. Waktu mandi itu rasa segar di tubuh itu sangat terasa sekali. Ya karena itu Kang, dinamakan Sendang Sengenge. Jadi kalau saya merasakan pas mandi di Sendang Sengenge itu, Mas Tommy, Iya. rasanya malah airnya hangat. Jadi airnya hangat dan segar. Jadi sesuai kecapean kita waktu berjalan, pas sudah mandi kan langsung enak. Kalau kita jalan dari pintu masuk sampai ke Sendang Sengenge itu kan jauh sekali kan. Ada 4 kilo enggak? 2 kilo. 2 kilo ya. Dan kita jalan kayak orang terburu-buru sampai keringat semua bercucuran. Ya, itu namanya perjuangan kita. Kayak naik bis patas jalannya, langsung bus. Untuk Mbak Risa sendiri gimana yang dirasakan? Jadi habis mandi tuh kayak capek-capek hilang. Benar. Iya, Terasa fit lah. Iya, fresh. Gimana sekarang Joko Umbaran? Ya, di situ pas kita di tengah-tengah perjalanan kayaknya ya, ketemu sama seorang kakek-kakek ya, mau ikut. Itu siapa kan sebenarnya ya kakek-kakek itu kan? Ya kakek itu ada namanya. Sosok apa itu? Ya seorang kakek tua. Bawa tongkat gitu juga ya. Mungkin roh dari seorang kakek itu yang bertapa di situ. Berarti sudah tempatnya sudah di situ. Di Rakanya di situ. Dan banyak petapa-petapa di Alas Purwo. Dia sudah tertimbun dan tidak kelihatan oleh masyarakat. Yang bisa melihat ya orang-orang yang dengan kekuatan mata batin. Gitu ya. Boleh diceritakan tentang sesosok putri Sendang Sengenge yang Kang Joko Umbaran gambarkan? Oh gini, kenapa di situ ada putri ya Mas Tommy ya di situ ya. Jadi seperti ini dari kasta kerajaan ya Mas Tommy itu masih ya.
harta kerajaan mungkin. Jadi si putri itu bertapa di itu, saking tentramnya, saking nyamannya, dia sampai meneteskan air mata dan tidak terasa itu maksudnya. Ternyata saking banyaknya air mata mungkin dengan kesucian dia waktu bermeditasi ya atau bertapa di situ, hingga jatuh ke tanah dan terus timbullah sendang sengenge itu. Sumber mata air di situ. Timbullah sumber mata air di situ, di sendang sengenge itu. Dan kayak di gambar itu ada segitiga ya di kepala. Di kepalanya ada segitiga. Dan apa setiap orang yang datang ke situ istilahnya apa diwajibkan untuk mandi di situ kan? Oh iya, itu memang dari leluhur kita, dari petua-petua zaman dulu di sana. Istilahnya pendahulu. Istilahnya kalau mau bertapa, mandi dulu di sendang sengenge itu untuk mensucikan diri, cuma gitu aja. Istilahnya biar badan kita Bersih. Dan seandainya kita tidak mandi itu gimana? Atau kita emang tidak diperbolehkan untuk Sebenarnya tidak apa-apa Mas Tommy. Mandi itu cuma untuk merilekkan tubuh kita, sama pikiran, hati sama pikiran. Jadi pas kita bertapa di situ biar enak gitu aja. Biar terasa tenang gitu ya. Istilahnya masa orang mau masuk musola ndak wudu dulu. Oh iya, benar sekali ya. Dan waktu kita masuk di gua itu suasananya kayak apa itu, kayak pusaran ombak ya. Itu Mas, pusaran energi yang ada di dalam gua itu, jadi pusaran energi yang sangat kuat. Kenapa sangat kuat di situ? Jadi orang-orang pengen bertapa di situ. Bertapa itu untuk apa? Dia bertapa itu mau berdoa sebenarnya Mas Tommy. Berdoa dengan keinginan dia apa gitu. dengan menenteramkan hati. Dan waktu melakukan mediasi juga saya sendiri sempat ragu ya Kang Joko Bran, sampai 3 kali ya bilang, dan akhirnya bersedia juga. Dan ternyata waktu melakukan mediasi ya, pemirsa yang saya lihat itu mata saya benar-benar hilang, dan saya melihat beliau yang bertapa yang di paling ujung itu udah benar-benar terasa nyaman, nggak terpikirkan dunia atau apapun itu, relax pokoknya, nggak mikir apapun. Awalnya tuh kalau untuk buat mediasi maksudnya merasa takut ya. Iya, karena ombaknya itu yang saya rasakan itu terus berputar-putar dan sangat besar. Nah itu Dan ragu. di situ juga kamera sempat ngeblur ya. Iya, Ngeblur terus itu. Masalahnya banyak orang gaib di situ. Beberapa kali melakukan mediasi, hanya waktu itu yang benar-benar hilang, semuanya benar-benar hilang, sudah pindah tempat dan udah nggak terpikirkan apa, cuma melihat kayak keindahan di situ, keindahan alam, dan lautnya pun bercahaya di situ. Udah kayak rambutnya beliau segini dan kayak tertimpa angin, itu sangat sejuk. Udah itu aja. Ketika Kang Joko Bran tarik itu langsung kayak kesedot kembali. Itu gimana Kang Joko Bran, kok mata saya hilang dan langsung pindah, tidak teringat apa-apa Ya seperti orang dihipnotis tuh Mas Tommy ya. Jadi Mas Tommy saya lempar ke yang asli, saya lempar ke alam gaib, dan yang saya masukkan itu buat jadi raga Mas Tommy, buat saya masukkan ya orang gaib yang ada di situ. Tapi benar-benar udah kayak semuanya gitu. Jadi tidak ada di pikiran, tidak ada yang mengganjal Nggak ada sama sekali. Di situ setiap istilahnya orang lelaku apa harus masuk ke alas puro gitu kan ya? Menurut mitos-mitos zaman dulu. Itu kan dari gurunya tuh Bang. Oh, istilahnya Dia perintah dari guru. Istilahnya kalau gurunya tidak nyuruh ke alas puro tidak. bertapa sana, enggak.
Kalau ada perintah dari guru, kamu bertapa di sana, itu di alas purwo, baru dia berangkat bertapa di alas purwo sana. Itu banyak sekali kan ya istilahnya raja-raja zaman dulu, terus orang-orang sakti zaman dulu pasti Bertapa di situ. ya. Karena apa, Mas Li? Kemurniannya, keasliannya di situ, dan ke medan gaib yang sangat kuat, kekuatan alam masih sangat murni di situ. Nah, kalau buat bertapa cepat, Kang Amin, cepat. Istilahnya ibarat HP itu sinyalnya kuat di situ. Sinyalnya berarti masih full gitu ya. Kan itu towernya 4G ya. 4G. Jadi ingat kita 4G. kita merasakan damai, tentram dan tenang di sana. Dan untuk Mas Amin kan waktu Perasaan. kita melakukan penelusuran sempat melihat wujud ya sebuah pusaka yang mau ditarik, tapi kita emang tidak mengambil. Dan juga tidak akan menarik Itu orang yang di situ. Nah ya, tim kita emang tidak menarik ya. Kita tegaskan kembali, tidak akan menarik pusaka di tempat manapun. Dan itu Kita explore. ya, itu gimana akan Joko Merangka benar-benar sudah wujud ya, tanpa kita sadari itu kok timbul sendiri gitu. Nah itu karena dia benda dari gaib ingin ikut seseorang, jadi dia timbul, mungkin cocok, pasti ada kecocokan kalau dia mau ikut tuh. Kalau ndak ada kecocokan, ndak mau ikut dia, Mas Tommy, ndak mau memperlihatkan dirinya. Istilahnya benda pusaka seperti itu juga milih-milih kayak Ya, untuk milih. orang yang tepat lah istilahnya. Dan kalaupun sepertinya kan di atasnya kayak ada orang bertapa ya, kalaupun itu dijabut, apakah gimana efeknya? Ya kalau dia sudah mau ikut, Mas Tommy, ndak ada efek di situ. Kalau dia sudah mau ikut, Iya. ndak ada efek di situ. Karena kemauan dia sendiri. Iya, karena kemauan dia sendiri. Tapi kalau ditarik paksa itu beda cerita. Kalau tarik paksa beda ceritanya. Dan Mbak Risa gimana waktu melakukan mediasi? Jadi saya seperti kayak dibawa di kerajaan gitu Mas. Banyak dayang-dayang. Dayang-dayang ya. gitu. Nah, sosok beliau itu seperti apa? Kalau bisa sedikit cerita. Seperti pakai mahkota gitu ya Mas Tommy. Terus pakaiannya apa ya? Kayak gitu. Kayak Ada jariknya. gitu. Ya kayak pakaian istana gitu lah. Kayak pakaian raja gitu ya Mbak? Iya, Terus apa gua istana itu sebenarnya dulu apa kan itu ya? Kok jadi istilahnya tempat jujukan orang-orang sakti kayak raja-raja atau orang-orang berpengaruh di pemerintahan itu gimana kan dulunya? Dulunya sebelum ada gua. Iya. Kalau dari penglihatan saya ya, Kang Amin ya, dulu ada seekor ular besar sekali, Mas Tommy. Situ dia bertapa di situ. Sudah jadi naga. Dan sudah menjadi naga, dia akan ke pantai selatan gitu, Mas. Lari ke pantai selatan. Kalau sudah sempurna, dia lari ke pantai selatan. Oh, dulunya bertapa di situ Bertapa, juga. bertapa di situ juga. Dan tempat pertapaannya mungkin sangat Panjang. letak medan energi sangat kuat di situ, pusatnya sangat kuat di situ. Jadi dicari orang untuk bertapa. Kan itu ada yang gua kecil itu, Ya, masuk ke iya, dalam. ada airnya itu kan, Ada airnya. yang masuk luas. Iya itu sepanjang itu ularnya, Sepanjang itu ya? Sampai tembus pantai? Pantai. sampai enggak Enggak. sebenarnya kepalanya yang di gua istananya kita masuk itu, itu kepalanya. Oh, itu Yang kepalanya. sekarang jadi bentuk gua itu. Itu kepalanya. Dan itu panjang Mas itu, Mas. Panjang Mas Tommy itu. Gua yang kecil ada airnya itu loh. Iya. Panjang itu. Dan yang kita melakukan mediasi yang pertama Mbak Risa ya, bahasa apa itu namanya? Mbah Darmo Iya. Mbak Dharma atau Mbah siapa? Darmo ya. Mbah Darmo. Dan waktu itu kan sempat ada orang yang bertapa satu ya di dalam situ, di gua kecil yang berair. Itu siapa kan coba? Yang di gua kecil yang kita yang ada airnya itu kan. Iya. Itu ya orang bertapa aja Mas Tommy, dia
bukan sisilah dari mana-mana, enggak. Ya mungkin orang pengen bertapa di situ, pengen menangkan diri di situ. Ini kan Joko kan menjalankan itu ya, naga itu yang ular kobra itu loh. Kok ini ya, saya kok terasa itu kayak dari kesana gitu loh. Sini kok capek. Tapi cuma di sini saja. Coba saya buka saya. Itu apa ya sekarang? Atau gimana sih, energi atau apa dari sana? Tidak apa-apa itu. Energi dari sana, Alas Purwo sana. Kelas Purwo. Dia kontak istilahnya, telepon. Kan Kalau sekarang ya. saya rasakan sekarang di sini. Sebenarnya di sana juga banyak gua kan ya. Banyak, ada samping Sebelahnya Gua Istana itu. samping ke kanan kita ya, ke kanan kanannya. ke Gua Soekarno, ke kiri ke Gua Mayangkoro, ada Gua Keraton, Kasepuan, Mangkleng. Gua Angkleng. Mangkleng. Dan mungkin ya suatu saat ya kita bakal mengeksplor satu persatu dari gua tersebut maupun yang ada di Alas Purwo. Sebenarnya banyak sekali yang tempat yang belum kita eksplor di sana ya. Karena keterbatasan waktu, kita cuma bisa ada 2 tempat di Sendang Sengenge sama Gua Istana. Mungkin saja ya pemirsa yang melihat bisa membantu kita untuk mengeksplor tempat-tempat tersebut, menyupport kita juga tentunya. Channel kita apa? Tim dari Joko Umbaran bisa menyebutkan channel yang ada di YouTube. channelnya Joko Umbaran 57. Mungkin bisa penonton YouTube bisa subscribe ya. Iya. Bisa bantu subscribe. Like, subscribe, dan komen Joko Umbaran 57. Agar bisa kita kemana-mana, kita bisa explore tentunya apa sih yang belum kita, informasi yang warga dapatkan, atau kita bisa menguak informasi sedikit demi sedikit dari sang gaib tersebut. Pastinya ya, karena Joko Umbaran dari berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun kan cerita tidak mungkin selalu sama ya, berbeda-beda. Pasti berbeda-beda dari regenerasi ke regenerasi. Waktu dimasukkan itu Prabu Brawijaya keberapa dan siapa Mas Tommy yang dimasukkan namanya? Nama waktu mediumisasi. Itu ada Brawijaya 5 ya Mas Tommy ya. Brawijaya 5 3 sama Gajah Mada ya. Gajah Mada. Oh, ya. Nah, seperti yang saya lihat tuh Patih Gajah Mada. Waktu komunikasi sama Brawijaya, kalau nggak salah Brawijaya 3 ya, ya. Bahkan waktu Gajah Mada kita kasih pertanyaan, dia selalu menoleh ke rajanya. Itu gimana Kang? Atau karena istilahnya basa Jawa ini sungkan mungkin? Iya, tidak berani menjawab, biar rajanya menjawab itu. Kayak seperti lurah ke bupati mungkin ya. Jadi langsung bupatinya mungkin yang jawab, seumpamanya itu. Dan cukup sampai di sini saja ya untuk episode podcast Tim Hore. Tim Hore. Ya, kita berhore-hore ya, karena ya tidak terlalu fokus untuk podcast kan, kita hore saja lah intinya, nyantai cerita-cerita. Dan untuk pemirsa yang mau ikut podcast juga boleh saja kita tanya-tanya ya, karena Joko Umbaran Boleh. nanti kayak Mas Yudi bisa berinteraksi ya. Tadi sempat kemarin atau di video episode podcast Marti itu sempat rame juga, bagus. Oke, pemirsa bisa request ke tim Joko Umbaran. Komentar, kasih komentar atau kemana, jika ada tempat bisa menunjukkan, kita bisa explore, kita bisa langsung ke TKP. iya.
ya kita usahakan ya, bisa atau tidaknya, tapi tetap bakal kita usahakan terlebih dahulu. Dan untuk cukup sekian ya, tim. Gimana kan Joko Beran? Silakan ditutup. Oke ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu.